Sobat Sehat di Rumah, perkenalkan saya Meliana Desisyara. Hari ini kita bersama di Bincang Sehat dan saya tidak sendiri, ditemani oleh Mbak Ayu Permatasari. Boleh tepuk tangannya buat Mbak Ayu. Ya, di sini rame banget, di sini banyak penonton bayaran yang emang kita udah sewa untuk meramaikan. Dan hari ini tuh sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol aja sih Mbak, pengen kita mulai dari sekarang Mbak Ayu tuh lagi sibuk apa sih Mbak? Oke, seperti biasa karena memang profesinya mengajar, jadi nggak jauh dari mengajar. Gitu. Selalu sibuknya mengajar terus. Yoga. Kenapa sih Mbak bisa terjun ke dunia yoga? Mungkin ya karena saya dulu pernah cedera gitu ya, jadi baru sadar tuh dengan yoga ternyata apa yang sudah saya lakukan itu membuat saya tuh menjadi nyaman badannya. Saya nggak tahu sih apakah orang-orang itu akan sadar yoga harus dengan cedera dulu atau nggak tahu juga sih. tapi kebanyakan seperti itu. Faktor orang baru sadar yoga dia biasanya cedera dulu. Nggak tahu cedera atau badannya sakit atau dia memang lagi butuh olahraga. Atau emang udah umur ya Mbak? Atau bukan udah umur juga sih. Terkadang kalau umur kalau dia badannya baik-baik aja sih belum tentu juga sih dia mau yoga gitu. Jadi kesadarannya isi yang kurang sebenarnya. Oh ya Mbak, tadi kita main langsung aja ke pertanyaan. Aku lupa nih nyampein kalau misalnya acara kita hari ini itu disponsori oleh Oxyfresh Indonesia. Dan Oxyfresh ini adalah produk kesehatan gigi mulut yang bahan aktifnya itu baik sekali untuk digunakan setiap hari, terutama untuk penggiat-penggiat olahraga seperti Mbak Ayu yang juga melakukan yang mengajar banyak bertemu banyak orang begitu ya Mbak ya. Dan hari ini juga kemarin sih tepatnya 17 Agustus itu tepat ulang tahun Kumpul Sehat. Kumpul Sehat itu adalah komunitas yang sudah kita buat bersama Mbak Ayu tepat setahun yang lalu, dan hari ini untuk merayakan 1 tahunnya Kumpul Sehat kita melakukan bincang-bincang dengan Mbak Ayu. Oke, tepuk tangan untuk Kumpul Sehat. Oke, pesan sponsornya udah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Yoga ini kan identik ya, Mbak, dengan pernapasan. Nah, pernapasan itu pentingnya apa sih, Mbak? Apalagi saat yoga, kenapa pernapasan itu penting sekali? Iya, karena sebenarnya bukan dari yoga aja sih. Kita hidup itu kan bernapas ya kan. Jadi menurut saya pernapasan itu kalau di dalam keseharian terkadang kita tidak menyadari bahwa dengan kita mengetahui cara bernafas di dalam yoga tentunya, maka kita akan bisa mengontrol suatu keinginan atau suatu tindakan yang sedang kita lakukan, atau bisa juga keadaan saat itu kita sedang letih atau kita untuk orang yang kerja tuh stres, banyak kerjaan. Nah, itu dengan bernafas jadi agak terkontrol. Kita jadi bisa jeda dulu, kemudian menenangkan kembali pikirannya ke posisi netral seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi nih Mbak, untuk pekerja-pekerja yang stres di kantor, ini kita semua kan karyawan kantoran nih Mbak, dan seringlah kita merasakan, aduh ini mumet banget gitu. Boleh nggak Mbak dicontohin nih 1 atau 2 cara pernafasan yang benar supaya saat kita bekerja itu kita tidak merasakan stres? Oke. Ya, saya akan kasih dua tips cara bernafas supaya itu bisa dilakukan kapanpun kita butuhkan. Ya nggak harus di kantor sih. Misalnya kalau dia bawa mobil, kita berhenti dulu di lampu merah, bisa lakukan itu. Nah, jadi yang pertama itu kita akan lakukan namanya pernafasan diafragma. Ya, jadi diafragma itu diafragma tahu kan? Itu letaknya di sini, ya dekat dengan perut. Nah, jadi dengan pernafasan itu maka kita akan merasakan ketenangan atau kembali lagi yang tadi saya bilang itu ke titik
nol lagi, ke netral lagi, pikirannya akan menjadi tenang. Jadi memberikan asupan oksigen ke dalam paru-paru, karena kan dia dekat dengan paru-paru kan, ya kan, diafragma itu kan dekat dengan paru-paru. Jadi mengisi kekosongan oksigen ke dalam paru-paru gitu. Nah, di situ kalau kita berlatih, maka udah otomatis paru-parunya akan kuat dan kita akan hilang stresnya itu tadi ya. Jadi sebagai contoh ya, dicontohin ya Mel. Iya dong Mbak, supaya pada tahu nih, ini jangan lupa ngikutin ya, harus ngikutin, duduknya harus yang benar, tolong duduknya yang benar. Oh iya, sikap duduk ya. Jadi gini, kalau kita ingin melakukan gerak pernafasan itu selalu dengan sikap duduk yang tegak gitu. Jadi jangan gitu ya, nggak boleh ya, itu akan susah, jadi akan nyempit di sini. Jadi harus badannya itu tegak gitu ya. Nah, oke, yang pertama adalah pernafasan diafragma. Nah, waktu menarik nafas ya, menarik nafas itu mengembangkan area dada, mengembangkan area perut. Nah, dan waktu lalu stop, waktu buang nafas keluarkannya melalui mulut. Ya. Jadi keluarin mulutnya gini. Gitu. Bukannya itu enggak, tapi gitu ya. Oke, coba ya, ini saya contohkan dulu. Tarik nafas. Ya, dada mengembang, perutnya mengembang, ya. Tahan dulu, lalu buang nafas, dorong perutnya, keluarkan dari mulut. Dorong perut tuh maksudnya menarik lagi atau mengecilkan bagian diafragmanya, tarik ke dalam. Jadi waktu menarik nafas, membuka area diafragmanya, membuka keluar, ya, mengembangkan perutnya, lalu buang nafas, kecilkan, tarik ke dalam, ya. Tapi dadanya tetap terbuka. Jadi bukannya tarik nafas, buang nafas ini, enggak, ya. Oke, kita coba tarik nafas, kembangkan perutnya, tahan, lalu buang nafas, kecilkan perut, keluarkan melalui mulut. Inhale, baunya rileks, exhale. Tarik nafas, tahan, jangan buru-buru dilepaskan, buang nafas. Sekali lagi tarik nafas, buang nafas. Nah, itu pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Oke. Ya. Lalu yang kedua, kita di yoga itu ada namanya ujjayi breathing. Ujjayi breathing. Ujjayi breathing. Ya. Jadi ujjayi breathing itu adalah pernafasan yang waktu menarik nafasnya sama tadi yang kita lakukan adalah membuka area dada, kemudian mengembangkan perut, lalu tahan sebentar. Waktu membuang nafas, mulutnya jangan kebuka. Mulutnya harus dirapatkan, jadi akan keluar seperti kayak desiran pantai gitu, ombak ya. Gitu ya. Boleh pantainya beneran ya? Jadi daripada jauh-jauh kayak kita kangen pantai, ya udah kita napas itu gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, Anyer. Ya udah sini aja serata di pantai. Aja bisa ya? Iya benar sekali, apalagi di OHW. Ya, kayak tarik nafas. Nah, buang nafas, tahan dulu sebentar, tahan. Buang nafas. Oke, kita pakai ini deh. Tangan kanannya di dada, lalu tangan kirinya di atas perut ya. Jadi waktu buang nafas, kecilin perutnya ya. Oke, tarik nafas. Tahan. Buang nafas. Jangan lupa suara ombaknya. Iya, suara ombaknya nggak kedengeran nih. Tarik nafas. Nggak terdengar dari tadi. Dari hidung. Buang nafas dari hidung. Tarik nafas. Buang nafas.
Oke, bisa nggak? Tubuh sebelah kanan bisa? Ini agak salah fokus Mbak, karena kan di turunnya suara ombak ya. Iya. Ini kan suara Suara apa? ban bocor ini. Aduh. Salah. Agak. Nggak, jadi suaranya tuh halus banget. Gitu. Jadi kayak berasa nggak di jadi gini, tarik nafas, tahan di tenggorokan, lalu buang nafas, keluarkan dari tenggorokan seperti suara ombak gitu. Gitu ya, tarik nafas gini. Buang nafas. Gitu. Jadi waktu buang nafas jangan lupa perutnya dikecilin gitu. Jadi jangan perutnya selalu mengembang terus, enggak. Jadi kontraksi perutnya juga harus terjadi. Tarik nafas, kembangkan perut, penamkan dada. Buang nafas, kayak tadi diafragmanya. Gitu. Tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Buang nafas. Gimana? Ada yang pusing nggak? Kalau ini dilakukan tuh akan berkeringat sih, Meli. Iya, ini udah berkeringat Mbak. Kita tanya pendapat salah satu mungkin ya Mbak. Siapa nih yang mau? Boleh Mas Arifin, boleh silakan duduk di sini dulu. Silakan. Kita tanya pendapat Mas Arifin ya, boleh. Boleh Mas Arifin, gimana rasanya tadi setelah melakukan pernapasan itu rasanya gimana? Sedikit plong dan surprise itu. Pokoknya lebih seger aja sih setelah melakukan itu gitu. Badan jadi udah nggak sesak lagi, nggak kayak sebelum-sebelumnya lagi gitu. Itu sih menurut saya sih. Mungkin boleh dicontohin Mas, tadi gerakannya gimana Mas? Boleh Mas. Mbak Ai boleh dipandu Mbak Ai? Boleh. Mas yang terakhir ini ya, kita lakukan ujjayi breathing. Oke. Boleh tangannya di atas dada, tangan kanan, tangan kirinya di atas perut. Oke. Kita mulai dengan bahunya rileks, tarik nafas, kembangkan dada, kembangkan perut. Kembali menghirup udara segar. Tahan dulu, lalu buang nafas, keluarkan melalui hidung, rasakan di pangkal tenggorokan. Iya, tarik nafas panjang lagi, sekali lagi. Ya, sambil pejamkan mata akan terasa sensasinya sih. Buang nafas. Nah, ya betul. Keren. Oke, Mas Ipin, terima kasih. Boleh pulang atau mau duduk di sini aja nggak apa-apa? Oke Mbak, tadi kita sudah merasakan tarik nafas yang benar, pernafasan yang benar untuk menghilangkan rasa stres di, Iya, betul. apalagi waktu kita bekerja ya Mbak. Kerja bisa kapan aja. Nah, masih berhubungan dengan dunia perkantoran mungkin Mbak, waktu kita bekerja kan suka terlalu lama di depan laptop, itu gimana caranya supaya kita nggak terlalu pegel gitu Mbak, atau posisi-posisi apa yang harus kita lakukan, gerakan apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pegel setelah pulang kerja. Nah, oke. Kalau kita di kantor itu kan yang permasalahannya yang paling utama adalah kalau terlalu lama duduk, ya kan? Nah, terlalu lama duduk itu akan menyebabkan tekanan pada area lumbar. Jadi makanya sering orang kena lower back pain tuh di situ, ya kan? Jadi makanya dibutuhkan gerakan-gerakan stretching, gitu. Jadi kita tuh nggak boleh duduk lebih dari 8 jam. Harus ada jeda tuh. 2 jam jeda stretching, 2 jam jeda stretching, 2 jam jeda stretching. Kalau dipaksain terus, wah itu akan berakibat fatal. Ya, itu sakitnya luar biasa. Yang sudah pernah kena lower back pain itu nggak bisa tidur. Nah, makanya harus ada gerakan-gerakan stretching yang tadi aku bilang, jeda, dan jeda, itu harus perlu. Ya. Jadi kita bisa contohin ya. Boleh contohin ya. Mbak, jadi 1-2 gerakan. Nah, ini pengalaman saya sih ya. Kalau saya tuh kalau duduk
saya berusaha untuk selalu menegakkan tulang punggung. Makanya saya sadar harus menggunakan tulang punggung karena semakin kita tua, semakin kita usia itu punggungnya nggak lagi tegak, dia akan turun, ya kan? Seiring usia, apalagi kalau jarang olahraga, lama-lama turun, lama-lama membungkuk. Nah, jadi harus kalau saya pakai bantal, ya bantal apa saja yang membuat tulang punggungnya tegak. Tapi kalau kita udah kursinya nyaman pun akan ada. Jadi kalau misalnya posisi ini kursinya sih nggak tegak ya. Jadi kalau kursinya seperti ini ya kita mau nggak mau memang harus berani untuk berusaha untuk menegakkan tulang punggung. Nah, oh iya, wah bagus banget ini. Bikin yang banyak. Lucu banget. Oke, nah ini kita gunakan. Nah, ini enak banget, ya, pas banget ini, pas. Jadi di tulang punggung kita, kan tulang punggung kita kan bentuknya S gitu kan. Nah, jadi kira-kira taruh letakkannya bantalnya di situ. Kemudian kita posisikan duduk itu ini standarnya itu siku ya. Jadi kayak bentuk L gitu. Jadi jangan yang kayak gini. Begini. Nah, Kalau nggak nyampe gimana, Mbak? apanya? Ini nggak nyampe, Mbak. Maju lagi ke depan. Maju lagi. Maju lagi ke depan. Pasti kalau ukuran kursi kita udah pasti standar 70 apa 60 ya biasanya kan. Oke. Nah, jadi posisi badan tegak, ya lalu kita mengerjakannya seperti ini kan. Nah, bahu itu tidak boleh tegang, teman-teman. Bahu itu nggak boleh tegang. Saking seriusnya tegang banget itu nggak. Pastikan harus selalu bahunya relax, shoulder down, gitu ya. Harus away from the ears. Jadi jangan, gitu ya. Jadi harus tegang. Harus relax, maksud saya harus relax. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, angkat tangannya ke atas, kemudian interlock telapak tangannya. Ini hal yang sangat mudah sekali. Lalu dagunya ke arah dada, inhale, luruskan siku, panjangkan badannya. Pertama kalau susah ya, kaku untuk area punggung, biasanya begini nih orangnya. Nah, kita usahakan dagunya ke arah dada, dorong telapak tangan, luruskan siku, tarik dulu. Jangan dulu dagunya angkat sampai benar-benar ketarik, panjangkan terangnya, baru angkat dagunya, lihat ke depan. Ini langkah pertama. Langkah kedua baru kita stretching ke kanan. Sama lurus ya, sikunya lurus, tarik, lihat aja ke samping gitu ya. Dan nggak usah lihat ke atas, tarik nafas, kembali lagi, and then arah sebaliknya pun sama, buang nafas. Oke, nah teman-teman ini bisa lakukan 3 kali, exhale. Oke. Setelah itu kita jauh dari kursi kita, kemudian kita berdiri dan kita dorong, kalau ini meja gitu ya, kita perlu stretching dengan mendorong badan kita tarik seperti ini. Tarik di sini. Kemudian kita gerakan lututnya, ya tekuk lutut, stretching kaki kanan, lalu tekuk lutut kiri, stretching kanan, dan harus balik seperti itu. Tekuk kiri, stretching kanan, tekuk kanan, stretching kiri, seperti ini, ya. And then habis itu satu lagi kita interlock telapak tangannya dalam keadaan berdiri, ya. Boleh teman-teman ikuti, ya. Boleh teman-teman Berdiri. ikutin. Dan Nanti biar kelihatan nih yang putar yang bahunya tulang ke punggungnya belakang. jelek. Oke. Tarik nafas, jauhin dari pinggang, tarik. Pusungkan dadanya ke depan. Jangan malu-malu. Pusungkan dadanya ke depan. Tarik nafas, exhale. Oke. Dari sini dorong badannya ke depan. Tarik aja. Bahunya relax, tarik. Nah, lagi tarik nafas, lagi slowly come back. Okay, and then release. Lagi coba kita putar lagi. Inhale. Open the chest. Ya, exhale. Tubuhnya ke depan. Ya, bahunya relax. Naik lagi tangannya boleh sampai bawah kalau yang bisa. Stay here, nafas. Exhale. And release. Okay, good. And then relax.
Nah, untuk yang kerjaannya ngetik-ngetik, ya kan? Nah, semuanya ya. Ya semuanya berarti kita checking dulu telapak tangannya. Oke, good. Nah, ini kita kepalkan jarinya. Kita kepalkan seperti ini, buka tutup. Lalu kita putar dulu ke arah dalam. Kali putar ke arah 2. Nah, ini satu-satu kita dorong. Gini. Satu-satu kita dorong. Oh ya boleh. Lip blinking, terus jari manis. Lagi di tengah satu-satu kita kerjakan. Satu lagi. Terus sama jarinya ke atas. Dan satu lagi, dan terakhir jempol. Ya, good. Ya seperti ini ya, kiri kanan, lalu kita tekan ke meja. Dan di sini tarik nafas, nih, inhale, up. Badannya beratin ke telapak tangan. Badannya beratin ke telapak Iya, tangan. jadi maju gitu. Oke. Nah, gitu ya. Tahan di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Nah, lalu ke sini. Ya, oke. Ke telapak tangan. Jadi maju ke depan. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Oke, Mejanya terakhir. agak invisible ya. Tidak terlihat. Lagi kayak gini, stay. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. Oke, dah seperti itu. Oke Mbak, tadi kita sudah mencoba pernafasan yang benar, sudah melakukan stretching yang benar dan posisi bekerja yang benar. Ini kita ada sedikit game mungkin ya Mbak untuk terkait dengan 17-an gitu. Ini boleh talentnya mana? Boleh Mbak, mungkin diajak satu orang untuk Mbak Ai main game. Siapa aja gitu? Iya boleh, siapa aja Mbak. Siapa ya? Cowok cewek? Cowok cewek boleh. Oh, satu-satu. Kalau nggak Pasang ya? Iya boleh. Tika sama siapa ya? Tika boleh. Baju biru siapa? Baju biru pagi nih. Baju biru, tolong baju biru. Mungkin ajak satu lagi kali ya Mbak, supaya pasang-pasangan. Bertiga jadinya. Bertiga. Sama Mbak I berempat. Oh, oke. Baju merah. Baju merah siapa? Iwan ya? Iya, baju Oh merah. ya, oke, Iwan. Yeay. Oke, boleh sini Mbak Ika dan Mas Iwan. Ini mudah-mudahan kameranya muat ya. Muat nggak Mas kameranya? Bisa. Aman. Boleh, ini Mbak I mau dengan siapa? Gambreng aja dulu, gambreng. Buat nentuin pasangan. Bisa, yuk. Oke, Mas Tika, siapa? Mbak Tika dengan Mas Ivar, Mbak I dengan Mas Iwan ya. Ya. Nanti siapa yang mau mulai duluan? Sweet dulu Mbak I dengan Mbak Tika. Aduh. Boleh sweet Batu dulu. kertas itu. Boleh, batu kertas. Guntingnya jangan lupa. Beneran batu kertas tuh dua-duanya. Bener ya? Oke, Mbak I menang. Mbak I duluan. Mbak I mau duluan atau belakangan? Ya udah boleh. Terserah. Boleh duluan. Oke. Boleh di sini Mbak I. Mas Iwan boleh di situ Mas Iwan. Iya. Siapa yang mau nebak siapa nih? Mas Iwan mau nebak? Oh, Mas Iwan yang nebak. Oke. Main tebak kata Mas. Oh, oke. Kebalik ya? Aku yang ke situ ya? Salah dong. Mas Iwan jangan lihat ya. Ini penonton nggak boleh lihat juga loh. Ada sana Mas. Nanti. Apa? Oh ya boleh penonton boleh lihat. Nanti aku tunjukin juga kok. Yang nebak Mas Iwan. Oh ya betul. Ini Mbak katanya. Jangan Mbak, susah. Yang ini aja. Nih. Ini ya. Oke, ini ya katanya. Ketahuan. Boleh.
Oke, boleh Mbak kasih clue ke Mas Iwan. Oh, dengan body. Boleh dengan kata juga boleh, tapi kalimatnya nggak boleh disebutin. Oh ya. Di sini ya? Oke. Kelihatan. Oh iya kelihatan. Gak kelihatan Mel. Eliminasi, ganti kata. Karena sudah dilihat oleh Mas Iwan, jadi kita ganti ya. Oke. Jangan lihat Mas Iwan. Iya, kelihatan. Oke. Oh ya belum. Oke, sip. Boleh Mbak Ayu dimulai. 3, 2, 1. Apa tuh? Ayo. Pakai kata juga boleh Mbak, pakai kata juga boleh, tapi jangan disebutin. Oh, pakai kata. Mm-mm. Oke, warnanya orange. Satu aja. Nggak apa-apa. Sekejawabnya. Oh iya lupa masih kasih ini gimana sih? Nggak kedengeran. Ya aku nggak bisa ngebacot dong. Boleh silakan. Warnanya oranye. Warnanya orange. Terus disukai banyak, hampir semuanya menyukai. Pas. Tenon. Jeruk. Kedua. Oke. Ini belum dikasih tahu nih. Atasnya. Kelihatan. Sip. Oke, sip. Lanjut. Oke. Jangan lupa ya, dihitung Dah. 10 detik. Tuh 2 dia. 5. Merdeka. Lalu mudah kali Mel. Istrinya udah kuat banget. Aduh. Oh iya. Kita kayak 5 kata aja ya. Oh iya. Oke. Nih. Kuk. Apa? Oh iya. Aduh, susah sekali ya itu. Iya 10 detik. Anjing. Bukan salah. Anjing. Udah 3. Kasih tahu garis tahu jawabannya. Buat dipakai nanti. Stok katanya sedikit soalnya. Oke, ya itu mah gampang banget. Sip. Oke. 9, 8, 7, Kamu ya, Mel. 6, 5, 4, 3. Meditasi. Wah, salah. Oh, nanti dikasih efek ya. Tekot. Salah, 1. Ini yang terakhir ya. Skornya baru yang kejauh tadi baru 2. 2. Salah 2. Oh, gimana sih ini nggak dapat hadiah? Ini Mbak Ayu nggak tahu. Apa sih? Nggak apa-apa Mbak. Nih. Oh ya. Masih mau lihat dong. Oke. Ya. 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul. 4 kali salah. Jangan banyak-banyak, nggak cukup waktunya. Oke, skornya cuma 2 ya. Cuma 2. Diingat-ingat ya, juri diingat-ingat. Oke, ini boleh di sini dulu Mbak Ayi sama Mas Iwan di sini dulu. Ini ke peserta selanjutnya. Di mana pesertanya? Boleh sini peserta. Kasih clue yang jauh. Mbak Ayi boleh pinjam mic-nya Mbak Ayi untuk mereka berkomunikasi. Oke, ini boleh dipakai ya. Jangan malu-maluin ya. Tolong hati Kak. Taruh di mana Kak? Yang bebas. Bebas. Kaipar yang berat. Agak susah sih. Coba pakai Ipar ya, pakai ya. Boleh. Oke. 3, 2, 1. Lihat gue. Oh. Masker.
Gitu loh. Gigi. Oh nih pakai kata-kata aja. Oh ya, udah. Panitia nih. Oke. Apa? Yang kita iniin, Jangan pakai gerakan, jangan pakai gerakan. yang kita jalanin sekarang. Waduh, ada apa nih? Ada apa nih? Pacaran. Yang kita ikutin sekarang. Udah berapa kali juri? Iya. Yang kedua baru satu ya? 2. Ini yang ketiga. Oh ini yang keempat. Ini yang keempat. Susah sih, susah. Yang susah justru itu. Susahnya susah banget. Ya udah. Oh ya, oke boleh. Ya, silakan. Oh, tahu loh. Oh, Plester Sariawan. Iya juga ya. pakai kata aja ya, pakai kata aja. Apa? 2 sama. Dua sama. Jangan pakai Panjang. gerakan. Jangan pakai gerakan. Ada bulunya. Panjang Apa? ada bulunya buat di gigi. Panjang, panjang, bulunya di atas. Buat Jadi gigi. ya, ya. Apa bu? Hah? Iya dong. Iya, iya POH. Oh iya benar, iya. Oke. Oke. Untuk memenangkan hadiah dari kita, boleh berjajar dulu di sini. Silakan ini. Silakan berjajar dulu. Ini boleh Pak Wianto boleh tolong dibagikan Pak untuk pemberian hadiah ke peserta. Oke. Masih ada lagi Pak, satu Pak. Ibu mau membagikan Ibu? Boleh untuk ini pemenangnya, terima kasih. Ini yang nggak menang juga dapat. Baik buat satu buat di sini ya Mbak ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk peserta kita. Yeay. Baliknya. Capek ya ternyata. Ini mic-nya Mbak Ai hilang jadi bawa kabur lagi. Tes. Maaf ya, Di sini, jadi bawa kabur ya. Oke. Aduh capek ya. Gimana, seru nggak? Seru. Oke. Tanya dong. Oke, nah kita udah, aduh capek nih, udah main game, udah stretching, udah latihan pernafasan juga. Aku sekarang mau tanya kesan pesan Mbak Ai setelah melatih yoga di Oxyfresh, Mbak. Wis, bagus banget. Jadi kita udah main 1 tahun ya, 1 kumpul tahun. kumpul sehat. Kita sebenarnya beryoganya udah lebih dari setahun ya, Mbak. Iya ya? udah 3 Tapi- tahun ya. Iya, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun kalau yang itu. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, kemudian kita berjalan beberapa lama, baru kita bentuk kumpul sehat ini. Oh iya. Jadi waktu maksudnya dari awal memang progresnya agak sedikit lama untuk bisa mengenal yoga. Tapi belakangan beberapa kali saya ngajar di OHW, yang saya perhatikan itu praktisi yoga ini maunya buru-buru dalam melakukan gerakan yoga. Itu sebenarnya kurang bagus juga, karena Itu kalau semua praktisi yoga atau anak-anak anak-anak Oxyfresh aja? anak-anak Oxyfresh kan? Anak-anak Oxyfresh. Anak-anak ya? Oxyfresh maunya buru-buru dalam melakukan suatu gerakan yoga gitu. Tuh siapa tuh yang buru-buru? Dan Tandain Mbak. ya, mukanya. terus mereka tuh mudah mengerti ya, mudah penangkapannya. Maksudnya ketika saya ngajar itu mudah memahaminya
tepat juga gitu. Oh, Karena tepuk masih tangan dong. muda. Buat atlet yoga di Oxyfresh. Bisa dibilang atlet nggak sih? Enggak ya? Belum, nggak bisa. Belum, Kalau yoga bukan nggak bisa. Yoga bukan atlet, Bukan juga. bukan atlet. Senam, bukan juga. Oke, Bukan sorry. Terus apa lagi ya? Ya sudah bagus sih ya untuk mereka yang sudah pernah ikutan yoga. Artinya mereka masih, walaupun yoganya ada bolong-bolong gitu, tapi mereka masih bisa mengikuti dengan baik. Oke. Gitu. Kemarin ya Olin sama Jija. Azizahnya nggak ada. Oh, Jija nggak ada, Olin. Olin tuh juga memang lupa-lupa ingat, tapi akhirnya dia ingat juga gitu. Yang waktu pernah online ya, Olin. Kak Olin boleh ditunjukin muka Kak Olin? Oh, udah ditunjukin. Oke. Yang Azizah nanti screenshot aja ya. Oke, terus Mbak gimana Mbak? Makin kesini kan makin gimana nih cara ngasih motivasi supaya anak-anak Oxyfresh terutama jadi lebih rajin nih latihannya. Jadi gini. Tapi ini kembali lagi ya kepada semuanya. Agak berisik ya, maaf ya. Jadi gini, mau kapan kita begini terus? Satu, badan kita makin lama makin sering digunakan kan, kerja, pulang, tidur, makan, gitu-gitu aja gerakannya. Terus mau kapan? Mau kapan kita benahi badan kita supaya menjadi fisiknya kuat, terus menjadi orang yang tidak serabut-serubut gitu. Maksudnya kayak orangnya tuh bisa tenang, bisa mengontrol emosi. Kok dibilangin ya dengerin, jangan dibilangin ngejawab gitu. Bisa kayak gitu contoh-contohnya. Artinya kita bisa menahan emosi gitu. Manusia itu pasti marah, pasti dibilangin marah, tapi dengan yoga kekontrol gitu loh. Maksudnya lihat dulu kesalahan apa yang sudah kita perbuat, lalu jangan menyalahkan orang lain. Itu biasanya orang yoga tuh ngeliatnya ke dalam diri ya, bukan nyalain orang, tapi lihat ke dalam diri. Itu sih. Nah, terus jadi lebih fokus dengan kerjaannya gitu. Oh, ini harus diselesaikan, yang ini belum. Jangan ini belum selesai, udah yang ini. Banyak sih sebenarnya gitu manfaat-manfaat dari yoga. Terus dia selain fokus, auranya bagus. Orang yoga itu jangan salah, itu pancaran auranya akan keluar dengan sendirinya. Karena kan udah mulai tuh orangnya tuh kan menyenangkan gitu ya. Terus nggak gampang tersinggung gitu loh orangnya gitu. Oh iya, terus bisa menerima, iya benar saya salah. Bisa kayak nggak pernah mau nyalahin orang lain gitu. Jadi dia selalu lihat ke dalam diri. Jadi mau sampai kapan begini-gini terus? Ya kan, pertanyaannya itu. Ya kan, pastinya kalau kita pulang kerja itu kan nggak mau kan bawa persoalan kantor ke rumah. Betul. Bener nggak? Iya. Nah itu kan kadang-kadang suka bawa kan. Yang kena kan orang-orang rumah kan. Bawa negatif kan ke orang rumah. Harusnya kalau kita yoga kan nggak negatif kan. Ada orang yoga satu rumah nih, satu keluarga punya ada orang yang yoga, itu akan menyebarkan positif ke orang-orang di sekitar rumah kita. Mereka kena semprotan nilai-nilai positifnya. Dan satu lagi, orang yoga itu kalau kita sudah yoga itu akan menjadi lebih wise. Ya, tidak apapun tidak terlalu terburu-buru, apapun bertindak harus kayak mikir dulu gitu. Tapi bukannya mikirnya yang jelek, tapi dia lebih wise gimana sih? Kalau lebih wise itu kan pandangannya tuh kan luas gitu. Bukan berarti dia ngejat satu nggak bagus gitu, itu negatif. Enggak, tapi kalau wise itu dia nggak menyalahkan ini, pasti dia ada risikonya kalau yang ini begini, kalau yang ini begitu gitu. Jadi kayak lebih wise gitu. Nah, bagi teman-teman mau sampai kapan? Pertanyaannya mau sampai kapan? Mau begini-gini terus kah? Mau membiarkan tubuh kita capek dengan, maksudnya maaf ya, jadi kayak kita tuh dibodohi dengan kerjaan gitu. Bukan maksudnya kerjaan tidak baik, tapi kan tubuh kita kan perlu disenengin kan, perlu di stretching, perlu dibagusin lah badan kita. Jadi istilahnya kulit kita tuh semakin kita udah usia nggak kendor gitu loh, kenceng gitu kulitnya, bagus, mukanya juga glowing Lebih dengan awet alami. muda. Iya. Jadi Sophia lihat jubah. Iya, jadi kayak keluar secara natural gitu, cukup bedak aja, nggak usah pakai yang aneh-aneh, terus disenangi banyak orang.
Keluar akan keluar nanti orangnya. Disenengin sama orang gitu. Biasanya orang yoga tuh banyak disenengin orang. Karena kan dia orangnya kan nggak ngegerutu. Kalau dia yoga kan dia nggak ngegerutu orangnya. Jadi nggak tahu orang senang aja sama dia. Karena dia nggak pernah ada negatif sama orang. Itu dengan Itu nggak pernah ada negatif sama orang. Selalu melihat orang tuh ya biasa aja, positif aja gitu. Bukannya dia nanti terimanya positif terus ntar yang negatif enggak. Tapi dia dengan sendirinya dia akan tahu ini orangnya jahat nih sama kita gitu. Dia agak sensinya keluar gitu, sensitivitas itunya keluar dia sendiri. Kayak nggak bagus nih gitu. Tapi dia nggak perlu diucapkan. Banyak sih hal-hal yang didapat dari yoga gitu. Jadi teman-teman, pertanyaan saya mau sampai kapan? Mau begini-gini aja, usia masih muda loh, 30 tahunan ya kan. Terus kedepannya apalagi ya, kalau cewek itu bagus banget kalau yoga keren ya. Mulainya mau sampai kapan nih? Mumpung masih muda loh. Ya. Yang cowok nih Mbak. Yang Nah, cowok kalau tuh agak cowok ini gengsian nih. nah cowok ini kalau cewek kan banyak faktor ya. Dia melahirkan, punya anak, itu banyak faktor kalau cewek itu. Dengan yoga tuh tertanggulangi lah. Banyak dengan anak, miring sebelah lah, kayak gitu kan. Menyusui lah apa, sudah melahirkan apalagi. Kalau cowok prostat. Nah, itu bakalan itu. Ya, jadi cowok itu biasanya ke Di prostat. sebelah sini ada 2 orang lagi Mbak. Lihat di sini juga. Nah, itu ya, itu harus dihindari. Ya, maksudnya saya nggak tahu ya, tapi kalau yoga itu gejala prostat itu yang saya tahu pasien maksudnya klien saya tuh nggak ada ke situ walaupun dia udah usia ya. Saya ada usia cowok itu 70 tahun kalau nggak salah, 70 tahun. Tapi masih sehat, segar gitu. Nah, cowok itu yang ditakutin prostat. Kalau cewek itu banyak. Melahirkan belum, ntar hormonnya belum. Apalagi kalau lagi menstruasi, sakit lah, apalah ini. Banyak, kalau cewek banyak. Makanya jadi perempuan itu mesti harus inner, yang dalam maupun yang luar harus kita rawat. Gitu. Yoga tuh sebenarnya yoga itu adalah olahraga yang nggak mahal sih sebenarnya. Nggak pakai matras sebenarnya bisa juga, cuman masalahnya kalau cuma sekedar yoga satu kali masa iya nggak pakai matras gitu kan butuh ada alas kan gitu. Udah itu doang sebenarnya, nggak pakai alas, nggak pakai kaos kaki, bajunya yang penting adalah menyerap keringat gitu. Udah nggak ada bawa diri doang kan sebenarnya. Alas itu kan kalau memang kita untuk menjaga supaya kemungkinan kita jatuh atau apa kan ada alas, dia tidak gampang tergelincir saat melakukan gerakan yoga. Paling murah itu yoga sebenarnya. Yang bayar gurunya itu Yang mahal. Nggak bercanda. Sudah Jadi difasilitasi sebenarnya yoga. kalau udah ada fasilitas, karena menurut saya gini, di kantor manapun yang sudah saya yoga nih ya, kantor manapun asuransi, kemudian ada lagi kantor, saya banyak pengalaman kantor, itu dikasih nih sama perusahaan yoga, dibayarin sama perusahaan, tapi malas-malas nggak serius gitu kan. Nah, mumpung skupnya kecil, nggak banyak gitu kan, bisa dihitung berapa orang yang ada di sini, ya manfaatkan beryoga gitu. Istilahnya ya udah ayo, masa mau begini-begini terus kitanya gitu. Mumpung masih muda loh, sayang. Nanti kalau yoganya umur baru mulai usia matang, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi kan jadi kebuang gitu loh yang kemarin-kemarin gitu loh. Harusnya badan kita siap ready mau kapanpun gitu ya. Mau mungkin kita punya anak, hamil. Kita udah badan kita tuh segar-segar aja, bukannya jadi sakit gitu maksud saya. Gitu. Apalagi yang belum menikah kan bagus banget diawali dengan yoga. Kayak gitu sih Mel. Oke, wah Gitu. jawabannya. Tepuk tangan dulu boleh. Oke, ini ada yang jadi termotivasi untuk ikut yoga kembali? Gimana Ibu Uti? Boleh dicatat ya Mbak, dia mau ikut. Oke, kita sudah berbincang selama kurang lebih 1 jam Mbak. Sepertinya kita harus mengakhiri perbincangan kita hari ini. Iya, nanti kita akan bertemu di next episode. Kita akan rutinkan perbincangan-perbincangan seperti ini. Dan sudah itu saja. 2 pertanyaan mungkin. Boleh, mungkin ada yang mau bertanya, silakan.
Kidi Oh, kayaknya. Pak Kidi, boleh Pak? Silakan ke sini Pak, biar kelihatan Pak di kamera Pak. Oh, di kamera. Ada, Tolong bisa. kamera disamperin. Saya mau menanyakan bahwa eh, sebaiknya itu yang mengikuti kegiatan apa ini yoga itu semasa masih muda. Sekarang yang saya tanyakan, kalau sudah tua seperti saya bagaimana? Oh iya. Saya catatan saya umur saya udah 74. Wah. Tergerak hatinya. Oke, ya dengan Pak Kidi ya tadi. Jadi Pak Kidi, sebenarnya kalau di yoga itu mau mulai umur berapa aja boleh. Jadi nggak harus umur 20 tahun atau 15 tahun. Karena saya punya banyak, ada beberapa dari murid saya yoga itu dia start di 60, 64 gitu. Tapi nanti ritmenya ketika dia melakukan yoganya tentunya akan berbeda. Dia lebih pelan, lebih lebih harus hati-hati di dalam gerakan gitu supaya tidak posisi dari gerakan itu akan mencederai tubuhnya dia gitu. Dan harus banyak melatih pernafasan gitu. Karena kalau di usia seperti itu terkadang nafasnya jadi cepat capek kan. Nah, di yoga itu akan dilatih pernafasan yang banyak untuk usia senior, sudah senior gitu. Dan yoga kalau misalnya dia punya batasan-batasan bergerak, yoga bisa dilakukan di kursi gitu. Jadi nggak harus yoga dilakukan menggunakan matras. Kadang kan kalau duduk juga belum tentu posisi dari gerakan itu akan bisa dilakukan tubuhnya. Biasanya sudah pada kaku. Nah, orang tua saya ajarin dia duduk di kursi untuk yoganya. Gitu. Jadi semangat Pak, kalau mau yoga nanti biarkan yang lainnya di matras, tapi dia yang duduk di kursi, tapi gerakannya sama. Gitu. Ada lagi? Apakah sudah puas? Jadi level berapa aja ya Pak yang untuk usia boleh ikut yoga? Dimulai dari 70. Berapa aja oke, kita jalan. Satu lagi yang kelihatannya yoga ini ada hubungannya dengan sifat-sifat manusia. Jadi apakah ini identik dengan orang yang mempunyai sifat rendah hati? Dengan penjelasan Ibu tadi, orang menjadi sabar, orang menjadi ini dan lain sebagainya. Karena orang yang rendah hati itu sifat-sifatnya seperti saya dengar tadi. Oh ya, jadi memang di dalam gerakan-gerakan yoga itu punya arti. Jadi misalnya contoh ya, misalnya kecenderungan si pelaku yoga ini kita sebut yogi ya. Si yogi ini dia mempunyai bahu yang bungkuk misalnya. Nah, kalau secara psikologi kan dia kayaknya dia suka gampang sedih, atau dia mudah baperan, atau dia pemalu. Biasanya gitu tuh, kecenderungan orang yang punya ini pemalu atau dia nggak percaya diri biasanya seperti itu. Biasanya secara ini. Tapi setelah kita belajar yoga ini akan dilatih untuk bisa membuka gitu. Ada gerakan-gerakan back bend gitu. Paling tidak kalau misalnya dia nanti ada perubahan, walaupun nanti dia begini lagi, dia akan ingat seperti ini lagi gitu. Nah, filosofi tentang back bend itu adalah dia bisa menerima suatu keadaan, lebih memasrahkan tentang dirinya atau keadaan yang dia terima. Misalnya dia kena musibah misal, dengan dia beryoga dia akan menjadi kuat dan akhirnya dia menerima, oh iya saya ikhlas gitu. Jadi ada setiap gerakan-gerakan yoga itu ada artinya Pak dari setiap gerakan. Terus kalau misalnya kita banyak gerakan untuk misalnya posisinya kita tuh misalnya
berdiri gitu ya. Warrior itu kan posisi pejuang, ya kan? Jadi ibaratnya seorang pejuang itu kan harus kuat mental, gitu. Jadi bukan mental yang gampang apa namanya, udah deh anak sekarang tuh kan mentalnya manja ya anak sekarang ya. Bener nggak sih? Mentalnya tuh nggak kayak dulu deh. Wah aku tuh kayaknya mentalnya kuat deh. Dulu tuh bener nggak sih? Anak sekarang tuh kayak nggak suka kuliah di sini aja gitu, kayak gimana gitu, mentalnya belum apa-apa udah kayak gitulah. Nah ini untuk mental Pak, mental. Jadi pondasi kaki tuh kuat, kuda-kudanya kuat gitu. Lalu pose pejuang, warrior gitu. Dimana kita pondasinya sudah kuat, kemudian sikap kita gimana sih sebagai seorang pejuang. Nah, dari pose-posenya itu, dari pose-pose yoga itu pokoknya mempunyai arti yang baik sekali, dan itu akan kaitannya, kalau ditarik ke kaitannya kepada kesehatan, ini banyak penyakitnya nih. Ya contohnya ini ya. Nah ini kan pondasi ya, mental ya kan. Nah ini akan mengarah kepada area lower body. Nah di sini kan penyakitnya banyak ya. Di sini kan berkaitan dengan liver, pankreas, kandung kemih, apalagi tuh banyak di sini kalau dihubungkan ke secara secara medisinnya. Nah ini yang akan kita latih. Lalu kalau Pak tadi bilang gimana kok bisa emosional gitu bisa berkurang gitu ya, jadi orang yang jadi wise. Nah ini karena dia mental. Kalau kita berhubungan dengan membuka ke arah pinggul, itu kaitannya pada kekhawatiran, emosi, kecewaan, kecemasan, ketakutan, itu di area lower body. Nah ini kan kita tahan di sini supaya menjadi kuat mentalnya itu, dan bisa terkontrol emosinya dengan baik. Seperti itu Pak. Ya, oke. Tepuk tangan buat Pak Kidi supaya yoganya bisa lebih semangat. Oke. Ada yang masih ingin bertanya? Boleh? Kalau habis melahirkan nggak apa-apa kan ya Mbak? Nggak apa-apa. Kalau normal nggak apa-apa. Tapi kalau dia sesar, dia belum boleh 3 bulan. Setelah 3 bulan baru boleh. Takut jahitannya bermasalah. Normal atau? Aku normal sih, cuman kena robekan juga. Beda fisik antara tidak melahirkan sama sebelum melahirkan, agak Beda tadi sih. mau bermotor. Oh iya. Iya sih. Rada sekarang ada bedaan kan. Jadi kalau itu semua gampang sakit badan semua. Jadi buat yoga pun maksudnya nggak bermasalah kan ya? Oh, malah bagus. Malah bagus. Kalau mau ikut yoga gitu setelah melahirkan, itu saya sarankan ya bagusnya ikut yoga. Karena kan kita melahirkan itu pasti ada perubahan di area pinggul ya, jadi besar. Pahanya juga besar. Habis melahirkan kan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi sebaiknya yoga sih. Gitu. Jadi jadi gini, jadi yoga itu ya teman-teman, bukannya yoga itu berarti kurus. Yoga itu nggak membuat kurus loh. Kurus itu adalah bonus. Jadi yang kalau yang membuat kurus itu kalau pola makan kita jaga, gitu kan. Artinya makan itu kurangin cemilan gitu misalnya. Makannya benar tapi kurangin cemilan. Nah terus sehingga berat badan nggak naik. Nah yoga itu mengencangkan karena sifatnya itu adalah lebih banyak stretching. Yoga itu lebih banyak stretching badannya, lebih banyak ditarik badannya itu, sehingga kita itu tidak mengalami yang namanya osteoporosis nantinya. Maksudnya kalaupun kita yoga terus ya tidak terjadi secara ini ya, paling nggak itu akan terhindar lah osteoporosis itu. Kan yang membuat kita jarang berolahraga itu maka akan
mudah osteoporosis, lama-lama bungkuk dan gitu. Iya, paham. Tepuk tangan buat Linda. Bagus-bagus sih pertanyaannya. Iya, nih Mbak nggak kayak aku waktu yoga ya, pertanyaannya aneh. Oke. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul, ya pokoknya udah 1 jam. Udah 1 jam lebih. Kita harus mengakhiri sesi kita hari ini. Kita akan bertemu bulan depan. Baik, kira-kira bulan depan kita mau ngebahas tentang apa nih Mbak? Aku dengar-dengar dari bisikan-bisikan tetangga itu kita nggak mau ngebahas tentang senam wajah. Iya, betul. Jadi Boleh kisi-kisinya sedikit kisi-kisi gitu ya. Mbak. Jadi nanti bulan depan kita akan latihan bagaimana supaya muka kita glowing, Tuh. tidak usah pergi ke skincare. Untuk apa skincare mahal kalau nggak Iya, melakukan senam betul. wajah? Senam wajah yang bisa kita lakukan saat kita lagi bekerja juga bisa. Oke. Gitu. 5 gerakan yang bisa Oke. dilakukan kapan. Jadi nggak sabar ini bulan depan untuk menyaksikan konten senam wajahnya dari Mbak Ai. Kita harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir di sini dan lewat Zoom juga. Terima kasih. Kita boleh tepuk tangan. Oke, Terima kasih. terima kasih Mbak Ai. Makasih. Kita bertemu bulan depan. Bye-bye. Bye-bye. Kemana nih, Mbak? Bye-bye. Bye. Yeay. Itu ada ya, Ju? Terima kasih Mbak Ai atas Ya. kontribusinya.